Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'dinaka ya Habiballah, aqibatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhussu khususan minhum ila hadrat Syekh Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعا لصحة جسدنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا وباطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah, monggo kita ngaji kembali, yaitu ngaji hadis qudsi atau firman Allah Ta'ala yang tidak tercantum di dalam Al-Quran tapi termaktub tersendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam warfuq binafsika fi jam'ir rizqi. Wahai manusia, berbelas kasihlah engkau kepada dirimu di dalam bab mengumpulkan rezeki. Hidup di dunia ini tidak boleh tidak, kita mesti mengumpulkan rezeki untuk bekal menjalani kehidupan. Jadi karena itu di mana-mana orang bekerja sebagai sarana untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Kita pakai untuk menghadapkan diri kepada Allah. Tapi firman Allah, berbelas kasihlah engkau kepada dirimu dalam mengumpulkan rezeki. Artinya apa? Ini pengajian yang tidak biasa, ngobrol-ngobrol. Nah, kenapa kita mesti berbelas kasih kepada diri kita? Artinya kita itu jangan sampai terlalu memaksakan diri. Golek rezeki seharian, kurang waktunya malam terus begitu. Jadi kita itu harus punya belas kasih kepada diri sendiri. Jangan digencet diri kita sendiri dengan dipaksa untuk mendapatkan rezeki sebanyak mungkin. Jangan dipaksa. Sekedarnya saja. Dari pagi sampai zuhur, leren dulu, waktunya sholat. Isoma, istirahat, sholat, makan.
Kalau yang ngerokok dulu, leyeh dulu, mungkin tertidur sebentar dulu, baru setelah itu budal maning. Jadi gitu ya. Jadi kita harus berbelas kasih kepada diri sendiri, perlakukan diri sendiri selembut mungkin. Jangan dipaksa-paksa untuk diforsir. Eman-eman. Hidup ini untuk berbahagia, bukan untuk kalut-kalut itu. Bahagia. Nyantai saja. Toh sesungguhnya Allah Ta'ala mencari kita dengan rezekinya itu lebih titis dibandingkan kita mencari rezeki Allah. Coba mana yang lebih tepat? Allah mencari kita membawa rezeki, pasti kita kena. Nggak mungkin tidak. Allah mengirimkan rezeki, tidak mungkin salah alamat. Tidak mungkin salah alamat. Tapi kalau kita mencari rezeki, boleh jadi kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Perkiraannya hasil 2 juta, ternyata tekor 1,5 juta. Jadi perkiraan kita manusia itu tidak mesti sama dengan apa yang kita inginkan. Karena itu mencari rezeki itu bersemangat tapi juga nyantai tapi juga bersemangat. Di dalam Islam juga tidak boleh orang itu berpangku tangan nganggur, itu nggak boleh. Nggak kepake tenaganya kalau nganggur-nganggur tok. Tapi kalau dipakai terus-terusan habis juga akhirnya. Jadi di tengah-tengah khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu yang di tengah-tengah. Terlalu males jangan, terlalu mempeng ojo. Jadi di tengah-tengah itu, tengah-tengah. Itu aturan di dalam Islam. Nah, alasannya apa? Fa innar rizqa maqsumun, karena sesungguhnya rezeki itu sudah dijatah oleh Allah Ta'ala untuk orang per orang. Setiap orang itu sudah ada jatah rezekinya. Kalau mbah kita kaya, bapak kita kaya, apa kita mesti kaya? Belum tentu. Kenapa? Jatah rezekinya dewe-dewe. Jadi sudah ada jatahnya. Kita itu tinggal menerima gitu saja. Dan jatah dari Allah Ta'ala itu nggak mungkin bisa dirubah oleh manusia. Nggak mungkin. Jatahnya kita itu 1 bulan dapat 2 juta, nggak mungkin melompat ke 2,5 juta. Nggak mungkin. Kenapa? Karena takdir Allah itu terlalu kukuh untuk dikalahkan oleh usaha-usaha manusia. Manusia memang wajib berusaha, tapi manusia tidak bisa untuk menambah kadar rezeki dari yang sudah ditentukan. Kata kitab Hikam, sawabikul himam la tuhriku aswarul aqdar. Semangat menggebu-gebu tidak mungkin bisa sanggup menjebol pagar takdir. Gak mungkin. Gak mungkin. Jatah kita misalnya 3 juta sebulan, terus mempeng, ngoyo, terus mempeng. Nggak mungkin, paling cuma rontok giginya. Jadi nggak mungkin bertambah melompat ke 4 juta, ke 5 juta, enggak. Itu sudah ada ketentuannya. Jadi karena itu di dalam bab rezeki kita harus berdamai dengan Allah, berdamai dengan yang menentukan itu loh, berdamai. Dikasih 3 juta ya Allah, nggih mboten napa-napa. Kasih 5 juta, nggih lebih sae. Gitu loh. Jadi harus berdamai dengan Allah agar apa? Agar kita tidak kecewa. Sebab kalau tidak berdamai, pengennya sebulan 10 juta, tapi entuk mung 3 yuta, kecewa. Jadi kecewa itu jangan kita bikin sendiri, terima apa adanya. Yang penting kita sudah berikhtiar. Di dalam ilmu hakikat sebenarnya ikhtiar itu ya,
sama dengan kerja pura-pura loh dalam ilmu hakikat ini loh. Kenapa kok disebut pura-pura? Karena mempeng semempeng-mempengnya tidak akan pernah menambah jatah. Kan berarti pura-pura. Tapi kita tidak boleh nganggur. Tidak boleh nganggur. Jadi karena itu kerja itu kita jadikan sebagai tasbih kita. Kalau tasbihnya orang habis sholat dikira tasbih yang diputar-putar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi tasbihnya para pekerja, kerjanya itu tasbih sudah. Tasbih. Karena seluruh pekerjaan yang diniatkan untuk Allah Ta'ala itu sesungguhnya adalah ibadah. Jadi ibadahnya orang beto-beto. Ibadahnya orang, ada yang ibadahnya ke sawah, ada yang ibadahnya itu mancing, ada yang ibadahnya tengah malam, di sininya ada senternya, itu menjadi tokek itu. Itu ibadahnya juga itu. Jadi ibadahnya orang itu macam-macam. Dan semuanya itu adalah wujud tasbih yang dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah adalah teman untuk orang-orang yang sholat, baca Quran dan lain semacamnya. Allah juga teman untuk orang-orang yang tekun bekerja semata-mata karena Allah Ta'ala. Sama-sama jadi teman Allah Ta'ala itu. Jadi karena itu dalam Islam ibadah itu ada dua. Ada ibadah mahdhah seperti sholat yang sudah ditentukan waktunya. Ada ibadah ghairu mahdhah. Nah, ghairu mahdhah itu setiap perbuatan kita yang tujuannya karena Allah, itu ibadah ghairu mahdhah. Apalagi di zaman sekarang ya, zaman internet itu ya. Ibadahnya orang itu bisa menghadapi komputer. Kata para tetangganya, orang ini nggak bekerja kok uangnya banyak. Loh ya emang nggak ke ladang, nggak ke pasar, tapi otak-otak komputer terus. Nah, itu juga bekerja sebenarnya. Kalau zaman dulu orang bekerja harus keluar, harus keluar. Kalau sekarang tidak harus keluar, rumahnya bisa jadi kantornya. Diam-diam misalnya di antara kita ada yang memiliki channel YouTube, ya, channel YouTube. Nanti banyak sekali penontonnya, pengunjungnya. Itu tiap bulan bisa tidak kalah dengan orang yang bekerja dengan fisik. Saya punya teman ya di Nganjuk. Teman itu kelihatannya pengangguran. Kenapa? Karena cuman di rumahnya terus. Enggak pernah kelihatan kemana-kemana kecuali rekreasi. Tapi karena memiliki 5 channel YouTube gitu ya, maka sebulan bisa sampai 60 juta, 100 juta. Ini sepertinya tidak bekerja, tapi ternyata bekerja. Nah, akan tetapi ya, walaupun dapat segitu, saya iri. Saya pengen, enggak juga, wong garis saya sendiri-sendiri kok. Gitu loh. Saya tidak pengen, saya cukup yang sebulan 2 juta atau 3 juta. Anggap cukup. Kalau tidak dianggap cukup, panas hati saya. Panas. No, bahaya itu. Kalau sudah iri lan meri sugi tonggo, bahaya itu. Molo ati ini peteng, wah bahaya kalau sudah begitu. Nyantai saja, kita harus bergembira dengan rezeki yang diterima oleh orang lain. Alhamdulillah, turut bergembira gitu. Jangan disetel panas-panas. Sudah cuacanya panas, hatinya disetel panas pula. Eman-eman. Jadi fa innar rizqa maksumun, rezeki itu sudah dijatah. Gak mungkin orang itu bisa melampaui garis jatah itu loh, gak mungkin. Allah Maha Kuasa, gak mungkin. Gak mungkin. Mbok sampai nyungsep gak mungkin. Jadi karena itu eman. Kalau senang, semangat, mempeng bekerja, terus enggak sholat, ya eman banget tuh ya. Eman banget. Sholat kan cuma bermesraan dengan Allah paling 5 menit toh, begitu. Belajar bermesraan. Allahu Akbar. Ya Allah, aku persembahkan hidup dan matiku kepadamu. Seluruh nasibku ku persembahkan kepadamu. Ya Allah, engkaulah yang mengatur hidupku. Jadi kita persembahkan hidup kita kepada Allah Ta'ala. Hanya dalam waktu yang tidak begitu lama. Males.
iya malas harus dikalahkan toh ya. Kalau malas itu kita ikuti, lama-lama kita dikeprok oleh malas itu, kan begitu. Mending kita yang mengeprok malas. Sama ya ketika saya tawaf di Ka'bah itu, tawaf di Ka'bah, ada 3 orang calo mau membawa saya mencium Hajar Aswad. Saya tahu itu rombongan calo. Dia bilang, Pak, mau mencium Hajar Aswad? Begini saja aku bilang, kamu yang aku ajak nanti kamu bayar ke saya ya. Di situ itu juga banyak calo di sekitar Hajar Aswad itu, banyak calo. Nah itu ya. Jadi fa innar rizqa maksumun, rezeki itu sudah dijatah. Karena itu berdamailah dengan Allah, menyanyilah, gembirakanlah hati di hadapan Allah Ta'ala. Jadi dapat 2 juta tetap bisa bersiul-siul, dapat 1,5 juta tetap bisa senyum-senyum gitu loh. Jangan seperti istri para nelayan di sekitar Jawa Timur sana. Kalau dapat banyak ikan, senyum sekali disambut suaminya. Senyum, waduh, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi kalau enggak dapat, dihadapi dengan perengotan-perengotan. Sudah enggak dapat ikan, disambut dengan perengotan pula. Itu kan enggak benar tuh. Mestinya apa? Mestinya kita itu berdamai dengan Allah Ta'ala, kita bergembira. Apakah perolehan rezeki kita banyak atau pas-pasan? Tetap bergembira. Harus bergembira. Jadi kita harus bisa mengalahkan adanya ketentuan-ketentuan dari Allah Ta'ala yang tidak cocok dengan selera diri kita. Jadi kita kalahkan agar kita bisa bergembira. Kalau kita yang kalah dengan jatah Allah Ta'ala yang sedikit, maka kita merengut. Nah, enggak bagus untuk kesehatan gigi dan tulang. Jadi harus tetap bergembira berapapun yang kita dapatkan. Ini kelihatannya, keterangannya, pemahamannya gampang, prakteknya boleh jadi ini angel loh. Angel. Banyak itu di TikTok itu, banyak sekali. Jadi bagaimana sikapnya para istri kepada suami yang tak beruntung, itu banyak sekali. Sampai ada teman saya ya. Saya punya teman yang dulunya kaya sekarang bangkrut. Tapi juga saya punya teman yang dulunya tidak punya apa-apa sekarang kaya. Nah, teman yang dulunya kaya sekarang bangkrut itu bilang begini, Cak Gus katanya, untuk zaman sekarang terutama di perkotaan lebih menang nasibnya para suami yang selingkuh asalkan kaya dibandingkan suami yang jatuh miskin belas enggak punya harga apa-apa. Jadi itu kan berarti orientasi hidup yang seperti itu cuman materi tok, dunia tok, enggak ada yang lain-lain. Padahal kegembiraan itu bisa dimiliki oleh siapa saja, bahkan oleh orang-orang yang tidak berduit bisa dimiliki kegembiraan itu. Dan kegembiraan yang hakiki adalah dimiliki oleh orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala. Gembira, bangun di waktu pagi langsung merekah senyumnya, gembira. Fa innar rizqa maksumun, rezeki itu sudah dijatah. Wal harisa mahrumun, sementara orang yang tamak itu akan terhalang untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Tamak ya, bahaya. Tamak itu penyakit hati yang sangat berbahaya. Tamak itu orang tidak pernah merasa cukup, terus kurang. Biarpun rezeki yang sudah diterima itu banyak, tapi terus kurang. Jadi dia taunya matematika itu cuma tambahan, tidak pernah kenal kurangan, apalagi kalian tambahan terus. Nah, ini tamak. Nah, jiwa yang tamak itu jiwa yang tidak bakat bergembira, nggak bakat. Jadi impian-impiannya ke depan gitu ya,
angan-angannya ke depan itu sangat panjang sekali. Itu yang disebut sebagai tulul amal, panjang angan-angan. Rencananya bertahun-tahun ke depan sudah penuh, padahal belum tentu umurnya sampai ke tahun-tahun yang akan datang, belum tentu. Boleh jadi ajal itu sudah mengintip. Makanya di suatu hari ya, Kanjeng Rasul itu pernah menggaris segi 4 di tanah, segi 4 di tanah. Nah, di tengah segi 4 itu ada garis-garis yang melampaui batas. Para sahabat bertanya, ini garis-garis apa Rasulullah kok melampaui batas? Oh, itu adalah angan-angannya orang yang karena panjang, sesungguhnya angan-angannya itu tidak terjadi karena orang itu keburu mati. Jadi angan-angannya panjang. Jadi karena itu kalau para sufi itu ya tidak berani berangan-angan untuk besok, nggak berani. Kenapa? Umurnya belum tentu sampai ke besok. Tapi kalau berharap, ya Allah, semoga besok kami dikaruniai kebaikan-kebaikan, rezeki yang berkah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau berangan-angan besok begini-begini, tentukan begini-begini, belum tentu umurnya sampai. Belum tentu. Nah, karena belum tentu umurnya sampai itu, maka angan-angan itu menjadi sesuatu yang tercela. Wal harisah mahrumun, orang yang tamak itu tidak mungkin mendapatkan apa yang diinginkan. Kenapa? Karena hatinya selalu merasa kurang terus. Seperti neraka jahanam. Neraka jahanam itu kurang terus juga loh. Allah bertanya kepada neraka jahanam, halim talaktik, apakah engkau sudah penuh jahanam? Malah jawabannya apa? Hal mim mazid, apakah masih ada tambahan? Boleh. Jadi sangat korelatif, sesuai antara orang yang tamak dengan jahanam itu sama. Tabiatnya apa? Tabiat kurang terus. Nah, kalau kurang terus, kapan bersyukurnya? Para sufi itu ya, itu kalau punya itu dipakai untuk kebaikan, kalau tidak punya bersyukur. Jadi ada orang-orang sufi yang merasakan hari-harinya adalah hari raya, bergembira ketika justru tidak punya. Oh, itu angel ya, kalau kita itu angel. Enggak punya apa-apa kok mau tersenyum dengan merkah. Angel itu, angel. Paling kalaupun tersenyum dibilang ini sudah mulai stres ini. Oh, enggak punya apa-apa kok tersenyum tuh, senyum, seperti tidak pernah dihinggapi oleh kesedihan hatinya. Bagus sekali itu. Itu pasti seorang waliullah kalau udah begitu. Enggak punya apa-apa kok senyum gitu loh. Senyum hatinya. Dirinya pasrah kepada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya ya, kalau Nabi kita, junjungan kita, tauladan kita Rasulullah Muhammad SAW, beliau itu dari saking kuatnya bersandar kepada Allah Ta'ala, tidak pernah menyimpan uang atau makanan untuk hari esok. Nggak pernah loh. Yang kita pasti nggak kuat. Jadi kalau yang mau dimakan besok masih harus mencari besok, wah itu kan terlalu memperpayah diri sendiri kan gitu. Nabi itu nggak pernah lah. Karena sallallahu alaihi wasallam la yudakhiru liyaumi ghadihi qat. Nabi itu tidak pernah menyimpan apapun untuk hari esok. Makanan yang sekarang ada harus disedekahkan kepada orang semuanya. Besok ya ketemu besok. Jadi tawakalnya itu adalah tawakal burung-burung. Ketika masuk ke sarang kenyang, perkara besok cari besok. Itu karena saking apa? Saking kuatnya tawakal Kanjeng Rasul. Dan itu ya yang tidak sepenuhnya boleh kita tiru tuh gitu ya. Kalau kita tiru boleh jadi besoknya lantas ada peperangan dengan istrinya itu. Perang Iran-Irak zaman dulu tuh ya. Gara-gara kamu, gara-gara ikut pengajian. Iya, gara-gara itu. Malah pengajiannya yang salah nanti. Gak bisa.
Jadi wal harisa mahrumun, orang yang tamak itu terhalang untuk mendapatkan yang diinginkan. Jadi karena itu kita ciptakan jiwa kita itu qanaah. Apa itu? Menerima jatah dari Allah Ta'ala dengan lapang hati. Terima jatah itu. Kalau sudah mulai berdamai dengan Allah, tanda-tandanya orang itu sudah memiliki pangkat di hadapan Allah kalau sudah bisa berdamai. Wal bakhila madhmumun, orang yang bakhil itu tercela. Kalau ini enggak usah diterangkan ya, setiap orang sudah pasti ngerti. Bakhil itu tercela. Jadi kita itu kadang harus apa? Memaksakan diri memberikan sesuatu. Eman sebenarnya. Eman. Nah, tapi di dalam Al-Quran disebutkan engkau tidak akan pernah mendapatkan kebaikan sampai engkau itu memberikan apa yang kau cintai. Jadi karena itu ya, kalau Nabi itu dipuji-puji, Kanjeng Rasul sorban jenengan kok bagus banget. Oh iya ini langsung dikasihkan. Betapa betul-betul los hatinya itu, los. Jadi makanya gini ya, rezeki itu dari Allah Ta'ala, jangan ditahan dalam diri, pakai untuk kebaikan-kebaikan, jangan ditahan. Yakinlah kalau dipakai untuk kebaikan, Allah Ta'ala berjanji akan menambah rezeki untuk diri kita. Jadi kadang-kadang logika matematika itu tidak terpakai, kadang-kadang nggak terpakai. Tapi juga wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan karena terlalu luman sampai nggak punya apa-apa. Oh, itu juga jangan, bukan pangkat kita, bukan kedudukan diri kita. Itu juga tidak boleh. Misal begini ya, ada 1-2 orang ngutang, kita kasih. Ternyata 1-2 orang itu kembali lagi bulan depan, kita kasih. Bulan depannya kembali lagi. Nah, sebentar. Ini leren dulu, kan bisa nggak leren dulu? Gitu. Jadi jangan sampai karena kita terlalu luman sampai habis yang kita miliki. Lah, itu juga tidak benar. Tapi juga jangan terlalu pelit. Jadi harus tengah-tengah antara pelit dan terlalu luman, harus tengah-tengah. Tapi jangan salah mengukur tengah. Kalau salah mengukurnya, padahal berada di pinggir, ini sudah tengah katanya. Kalau itu tengah terus pinggirnya lagi seperti apa? Jadi itu salah ngukur itu, salah ngukur. Jadi mengukur tengah-tengah itu dengan apa yang kita miliki. Diukur tengah-tengahnya seperti apa. Jadi orang yang luman itu dicintai manusia, dicintai oleh Allah Ta'ala, dicintai oleh surga. Sebaliknya orang yang pedit, yang bakhil itu tidak disenangi oleh manusia, tidak disenangi oleh Allah Ta'ala, tidak disenangi oleh surga. Jadi harus ada yang kita keluarkan. Yang kita keluarkan itu yang kita masih eman sebenarnya. Eman. Kalau kita bisa bertransaksi dengan Allah, hebat lagi loh ya. Asalkan betul-betul plong. Ada seorang sufi ya, yang untuk berinfak, untuk berderma kepada orang ngutang, berani loh. Dan ngutangnya itu tingkatan miliaran loh ya. Ketika sufi itu ditanya, nanti kau gimana mau membayar utangmu yang miliaran itu? Nah, dia bilang dengan saya nanya, yang bayar nanti kan Allah bukan saya. Tapi dia ngutang betul-betul diberikan kepada kebaikan-kebaikan itu loh, sampai habis. Itu bisa dibuktikan, asalkan kita betul-betul yakin. Kalau ada antara yakin dan tidak, jangan loh ya. Ngutang, nanti Allah yang akan membayar. Bayar tenanan paura. Oh ya, nggak dibayar nanti sama Allah Ta'ala. Kenapa? Ragu juga sebenarnya. Jadi hanya orang-orang yang sampai kepada tingkatan hakul yakin. Kalau untuk diri kita, ya wa mimma razaqnahum yunfikun, sebagian apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kita berikan kepada kebaikan-kebaikan. Gitu. Wan ni'matu la tadum, kenikmatan itu tidak bisa langgeng, tidak selamanya loh ya. Tidak selamanya. Yang namanya rezeki itu ya pasti menguap.
Nggak mungkin selamanya, nggak mungkin. Jadi kita pertahankan setahan-tahannya. Boleh jadi kita tidak menikmati rezeki itu, kita pakai lama-lama juga sama habis. Nah karena itu mending dipakai di jalan Allah, nilainya tetap abadi kalau begitu. Ini ya contohnya ya, konkretnya ya. Apa yang diberikan oleh Pak Rusmanto sekeluarga untuk acara pengajian ini secara lahiriah nanti habis, tapi nilainya abadi di hadapan Allah. Kan itu. Nah itulah, jadi kepemilikan itu harus kita abadikan. Jangan sampai hancur sebelum kita abadikan. Jangan sampai musnah sebelum kita pakai di jalan Allah Ta'ala. Jangan sampai, eman. Jadi kita abadikan. Jadi nikmat yang temporal, nikmat yang tidak selamanya, nilainya bisa abadi kalau kita pakai untuk jalan Allah Ta'ala, kan gitu. Tapi pakai di jalan Allah Ta'ala jangan terlalu boros-boros. Sekarang misalnya bikin pengajian boros seboros-borosnya, bulan depan nggak bisa nanggap lagi pengajian, kan? Jadi tergantung kepada apa? Tergantung kepada keyakinan. Jadi biasa-biasa saja. Tapi kalau yakinnya kuat seperti Habib Usman, nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Beliau itu ya di dalam 1 minggu cuman 2 malam yang libur, dan itu makan semua itu. Apalagi malam Selasa sampai ribuan jamaahnya itu, sampai ribuan jamaah. Dari mana itu? Ya itu hasilnya transaksi dengan Allah, kan begitu. Allah Ta'ala itu bisa menciptakan 1001 macam jalan untuk rezeki bagi seseorang. Bisa. Jadi karena itu Habib Usman itu mendapatkan julukan Habib yang paling boros di Yogyakarta. Habib paling boros. Kalau acara malam Minggu Ponan itu, Selapanan itu, nyembelih sapi nggak cukup 1. Sapi 1, kambingnya 16. Padahal sapinya sapi limusin, harganya 30 juta. Terus begitu sampai beliau itu tidak urus dengan mebelnya. Dulu pedagang mebel yang sukses, sampai diekspor ke Malaysia, ke Singapura, kemana-mana sukses. Sekarang karena sibuk pengajian sudah enggak ke open mebelnya, tapi tetap rezekinya berjalan. Kenapa? Yakinnya kuat kepada Allah Ta'ala bahwa rezeki yang dipakai di jalan Allah akan diberikan gantinya yang lebih banyak. Itu yang disebut dengan la in syakartum lazidannakum. Allah, kalau ayatnya sudah pada hafal, la in syakartum pasti lazidannakum, hafal semua, embuh prakteknya. hafal semua. Sebab apa? Pasti nyantol ketika la in syakartum, pasti tahu lanjutannya la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah. Oke, saya kira seginian saja. Moga-moga penyajian ini, perjumpaan kita ini manfaat dan barokah untuk kita semua. Moga-moga kita menjadi orang yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga kubur kita, akhirat kita diselamatkan oleh hadiratnya. Moga-moga anak cucu kita senantiasa berbuat baik dan berguna bagi sesama. Amin ya mujibas sailin. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan. Terima kasih terutama kepada grup hadrah dari Pundong ya. Iya. Alhamdulillah, saya menyampaikan pesannya tuan rumah, boten kapok-kapok nggih. Insyaallah. Sekian saja, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.